Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar antum semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes. Baik, sholli wal sholihah. Hari ini di hari Kamis ya. Kita masuk ke materi mapel matematika. Ya, ada matematika. Oke. Boleh disiapkan buku matematikanya ya, sholih wal sholihah. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, kita review dulu sebentar untuk pembelajaran matematika kita ya. Kemarin terakhir Pak Ali dan antum semua ya sempat mempelajari tentang pecahan desimal ya, yang ada koma-komanya itu loh. Masih ingat? Nah, ya. Itu adalah pecahan desimal. Nah, kemarin sudah kita pelajari adalah bagaimana cara mengoperasikan bentuk pecahan desimal ya ketika dia dalam bentuk pembagian dan perkalian. Nah, kemarin ada yang kita pakai itu menggunakan cara apa? Cara merubah pecahan desimalnya ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Jadi kalau misalkan 0,5 dikali 0,6 misalnya. Nah, dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,5 itu berapa angka di belakang komanya? 1 angka. Berarti kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, 0,5 menjadi berapa? 5/10 ya. Dan 0,6-nya kalau kita rubah menjadi berapa? 6/10 ya, karena 1 angka di belakang koma. Ingat, kalau 1 angka di belakang koma, berarti dia yang nolnya 1, 10. Kalau 2 angka di belakang koma, yang nolnya 2, berarti 100. Kalau 3 angka di belakang koma, nolnya 3, 1000. Berarti per 10, per 100, atau per 1000. Oke? Nah, jadi kalau 0,5 dikali 0,6, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti menjadi 5/10 dikali 6/10. Berapa hasilnya? Kalau perkalian langsung saja kita kalikan. Ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 6, 30. 10 kali 10, 100. Berarti 30/100. Bisa disederhanakan? Insya Allah bisa. Sama-sama dibagi berapa? Ya, coret aja nolnya. 30 coret nolnya 1, 100 coret nolnya 1. Jadi tinggal 3/10. Bisa disederhanakan. Oke? Itu Pak Ali kasih review sedikit. Sengaja nggak Pak Ali tulis biar antum sambil bayangin. Itu yang paling omongin 0,6 dikali 0,5 kali 0,6 itu gimana sih? Nah, ya. Untuk merangsang antum gimana nih? Ini ada beberapa ananda yang mungkin memang suka ketika dia tidak menulis. Nah, ya, siapa orangnya? Nah, tebak sendiri. Oke, nah sekarang ya Pak Ali kasih review satu lagi yang pakai tulisan. Ya, Pak Ali balik dulu kameranya ya, biar nanti antum sambil bisa fokus lihat tulisannya. Belum dibuka buku matematikanya, nanti antum bingung cariin halaman berapa. Ya, kita masih review dulu. Terakhir kita kemarin itu di materi kita itu di halaman berapa? Di halaman 29 ya. 29-30 kemarin itu ya. Oke, 29-30 terakhir kemarin kalau nggak salah. Betul nggak? Yes, betul ya. Ya, boleh dicek di situ ya. Oke, Pak Ali kasih review tulisan. Nah, oke, sholli wal sholihah. Pak Ali kasih contoh tertulisnya. Ya, tadi sudah Pak Ali sampaikan ya, dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk tulisan. Nah, ya. Jadi biar antum mudah mengingatnya, ya ikatlah ilmu dengan tulisan. Ditulis ya, biar sekalian mengingat ya. Tadi berapa contohnya untuk mengoperasikan perkalian pecahan desimal? Contohnya tadi 0,5 dikali 0,6. Nah, untuk cara yang pertama kita menggunakan atau kita merubah terlebih dahulu bentuk pecahan desimalnya ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Kalau 0,5 dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa jadi berapa? 5/10. Kenapa bisa 10? Karena di belakang koma ada satu angka. Kalau 1 angka berarti nolnya 1, berarti 10 ya. Dikali 0,6 jika kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi berapa? 6,10. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau untuk perkalian, cara mengalikannya langsung saja dikalikan, tidak usah dibalik-balik atau tidak usah disamakan penyebutnya, ya, karena ini udah sama juga ya, walaupun beda penyebutnya, langsung dikalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 dikali 6, 30. Per 10 kali 10, 30.
30 per 100. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Caranya gimana? Kalau dia ada 00 seperti ini, mudah ya. Tinggal coret nolnya. Coret 1. Kalau di atas 1 harus coret 1 juga. Sama-sama dicoret 1. Berarti tinggal berapa? 3 per 10. Nah, ini cara mengoperasikan perkalian pecahan desimal dengan menggunakan cara merubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke? Nah, setelah itu kemarin ada lagi cara yang lain nggak? Ada. Bukan cara yang lain, contoh soal yang lain. Contoh soal yang lain kemarin yang masih bingung itu. Paling hapus dulu ya. Contoh soal yang lain ada atau tidak? Ada. Gimana Pak kalau perkaliannya itu dengan bilangan asli atau dengan bilangan bulat? Contoh misalnya 3,2 dikali 4. Ini gimana Pak? Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa gimana? Yang 3,2 anak insya Allah bisa Pak. Jadi berapa? 32 per 10 dikali yang 4 ini gimana Pak? 4 per berapa? Kan nggak ada komanya. Nah, kalau dia bilangan asli atau bilangan bulat, berapapun dia bilangannya, berapapun dia angkanya, dia kalau mau dijadikan ke dalam bentuk pecahan biasa, dia menjadi per 1. Berarti 4 per 1. Ya. Berapapun bilangan bulatnya, mau 10, mau 100, mau sejuta sekalipun, dia kalau mau disamakan menjadi pecahan biasa seperti ini, berarti dia per 1 ya. Nah, tinggal dikalikan. 32 kali 4 berapa? Ayo. 32 kali 4. 3 kali 4 12. 2 kali 4 8. Berarti berapa? Hitung sendiri. Ayo. 32 dikali 4. Ayo, yang tahu berapa? Pali kasih perkalian sirip ikan ya. Biar sekalian review. 32 dikali 4. Nah. Oke. 32 kali 4. Sret. 3 dikali 4 12. 2 kali 4 8. Nah, sudah dapat 8. Turunkan sini 2 1. 128. Jawabannya berapa? 128 per 10 kali 1 10. 128 per 10. Bisa disederhanakan? Insya Allah bisa ya. Nah, kalau bisa silahkan sederhanakan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, ini review. Ini sudah dipelajari kemarin waktu tatap muka di sekolah. Ya, mudah-mudahan antum semua bisa menghitungnya. Oke. Nah, sekarang coba antum semua buka buku matematikanya di halaman 38. Oke. Silakan dibuka buku matematika antum di halaman 38. Bagian yang asyik mencoba ya, kerjakan soal berikut dengan cara susun. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama cara susun ya, cara susun cara susun ke bawah. Kemudian cara yang kedua adalah merubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, untuk perintah di halaman 38 yang bagian pertama, yaitu kita diperintahkan untuk mengerjakan soal dengan cara susun ke bawah ya. Contoh soal ya. Situ ada contohnya. Di halaman sebelumnya contohnya di halaman 37. Nah, di halaman 38 coba kita sama-sama kerjakan nomor 1 dan 2 terlebih dahulu, oke? Nomor 1 dan 2, sisanya nanti antum silahkan kerjakan. Nomor 1 itu ada soal 4,5 dibagi 0,5. Nah, karena perintahnya tadi menggunakan cara bersusun ke bawah ya, Pak Ali kasih contoh 1, berarti dia kalau dia menggunakan cara susun ke bawah 4,5 bagi 0,5 seperti ini caranya. 4,5 dibagi 0,5. Pak gimana Pak hitungnya Pak? Ada koma-komanya, bingung mana Pak? Nah, caranya 0,5 dan 4,5 ini berapa angka di belakang komanya? Berapa angka? Satu angka. Satu angka itu berapa? Ya, per berapa? Kalau satu angka di belakang koma per 10. Berarti dia dikalikan 10. Kalikan 10. Ya, gimana caranya kalikan 10? Kalau 0,5 kali 10 ya, ingat untuk menghilangkan satu angka di belakang koma itu menebusnya dengan 1 0. Menebusnya dengan satu
1 0. Kalau nolnya dikasihkan ke sini 1 atau dikalikan ke situ, ya, 1 berarti nolnya komanya mundur 1. Mundur di sini. Berarti udah hilang. Hilang di sini. Nah, 0 ini nggak ada artinya di sini. Berarti hilang. Jadi 5. Kalau 4,5 dikali 10 juga tadi untuk menebus komanya 1 ini di belakang koma ada 1 angka untuk membebaskan 5 yang terjerat oleh koma, ya, dibayar dengan 1 0. Hilang. Fred. Oke? Seperti itu ya. Ngerti? Ya, nanti untuk contoh nomor 2 ada 2 angka di belakang koma. Ya. Berarti dia kalau dikalikan 10, 4,5 dan 0,5 kalau sama-sama dikalikan 10, 4,5 kali 10 menjadi 5. 4,5 kali 10 jadi 45. 0,5 dikali 10 menjadi 5. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, baru bisa kita cari. Ya. 5 kali berapa? Hasilnya 45. Perkalian 5, ayo. 5 dikali 5 kali berapa? 5 dikali 9. Hasilnya 45. Dikurangkan habis 0. Berarti hasilnya 9. Nomor 1 di halaman 38 berarti jawabannya adalah 9. Ya, sama dengan 9. Oke, ini contoh nomor 1. Ya, untuk pembagian susun ke bawah, ya. Coba kita kasih contoh nomor 2 lagi, ya. Satu contoh lagi nomor 2. Hapus dulu. Nah, sebentar. Contoh nomor 2 di situ ada berapa soalnya? 0,75. 0,75 dibagi berapa? 0,3. 0,3. Yuk, kita sama-sama buat. 0,75 karena kita menggunakan cara susun ke bawah, jadi kita buat seperti ini ya. 0,75 dibagi, ingat yang dibaginya, yang pembaginya di sini ya. 0,3. Nanti nggak terbalik. 0,3 7,5 nya di sini. 0,75 di sini nggak terbalik ya. 0,75 dibagi 0,3. Nah, yang 0,3 ini berapa angka di belakang komanya? 1. Sedangkan yang ini 0,75 berapa angka di belakang koma? Ada 2. Nah, kalau dia bertemu yang seperti ini, ada perbedaan, ada 1 angka, ada 2 angka, berarti kita pilih yang terbesar aja, ya. Kita pilih yang paling banyak di belakang komanya. Mana yang paling banyak? 75. Karena 2 angka di belakang koma. Ya, 2 angka di belakang koma. Berarti kalau 2 angka di belakang koma, dia dikalikan berapa? Kalau yang contoh nomor 1 tadi dikalikan 10 karena hanya 1 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma berarti dikali berapa nih? 2 angka. Nolnya 2 berarti kali 100. Kalikan 100. Ya. 0,3 dikali 100 jadi berapa? Ingat, untuk menebus 1 angka di belakang koma itu menggunakan 1 0. Menggunakan berapa? 1 0. Ya, untuk membebaskan 1 angka di belakang koma itu harus dibayar dengan 1 0. Nah, ya, harus dibayar dengan 1 0. Kalau 2 angka di belakang koma berarti harus dibebaskan dengan 2 0. Nah, karena 3 ini 0,3 hanya 1 angka di belakang koma, berarti cukup kita bayar dengan 1 0. Coret nolnya. Berarti tinggal 10 ya. Udah kita bayar 1 nih, udah lunas nih. Hilang komanya, nolnya hilang karena udah dicoret 1 0. Berarti sisa berapa nih? 10. Belum dikalikan. 3 kali 10 berapa? 3 kali 10 30. Nah, di sini hasil dari perubahannya. 3 kali 10 30. Nah, sekarang giliran yang 0,75-nya masih 100. 0,75 di belakang komanya ada berapa angka? 2 angka. Untuk menebus 2 angka di belakang koma berarti memerlukan 2 0. 1 2. Kita coret nolnya 2, berarti ini hilang komanya, udah jadi 75. 75 kali 1 tetap 75. Nah, jadi udah kita rubah. Ya. Dikali 100 udah kita rubah. Nah, 30 kali berapa? Hasilnya 75. Kalau tidak ada yang mendekati. 30 kali 1 30. 30 kali 2 kali 2. 30 kali 2 berapa? 60. 5 kurang 0 15. Nah, kalau ketemu seperti ini gimana? Seperti yang sudah kita pelajari kemarin. 15 bagi 30 nggak bisa, Pak. Tambah 0, tapi dengan syarat kalau nambah 0 1 dia harus kasih koma di sini. Ya. Kalau dia nambah 1 0, kasih koma di sini. Udah ya? 0, koma. Oke, ya.
Nah, udah jadi 150. 30 kali berapa hasilnya 150? Kita hilangkan nolnya nih, kita anggap nggak ada nolnya. 3 kali berapa hasilnya 15? Nah, gitu ya cara mudah kalau dia perkalian ada nol-nolnya. 3 dikali 5. 150 habis. Jawabannya 2,5. Berarti nomor 2 jawabannya adalah 2,5 ya. Nah, untuk nomor 3, 4, 5, 6 sampai 10 ya, nggak usah sampai 10 deh. Paling kasih nomor 3, 4, 5, 6 dan 7. Berarti ada 5 soal ya. 3, 4, 5 dan 6. 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. 3, 4, 5, 6 dan 7. Silakan antum kerjakan. Oke. Untuk tugas hari ini silakan antum kerjakan ya. Untuk materi barunya insya Allah nanti ketika kita pembelajaran tatap muka ya. Oke. Materi baru nanti kita akan belajar tentang kecepatan dan debit. Ya, di bab 2 ada kecepatan dan debit halaman 45. Ya, boleh yang mau mempelajari terlebih dahulu boleh silahkan. Oke, syukran sholli wa sholliya untuk belajar matematika hari ini. Wal akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.